Sebuah narasi baru kembali dimunculkan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW. Lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mengklaim sebagai penjaga anti korupsi itu menyorot rencana impor 105.000 unit pickup dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Tanpa basa-basi dan data memadai, ICW langsung mengaitkan dengan potensi korupsi di balik impor senilai 24,66 triliun rupiah itu. Namun pertanyaannya, apakah tudingan ini berdasarkan fakta kuat atau sebuah narasi yang terlalu cepat dilontarkan untuk mencari sensasi? Sorotan ICW muncul setelah mereka mendatangi kantor PT Agrinas Pangan Nusantara pada 27 Februari 2026. Mereka menyerahkan permohonan keterbukaan informasi terkait pengadaan pickup yang akan digunakan untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Staf investigasi ICW, Zararar Asif Syah, menyebutkan skema pengadaan tersebut beresiko menimbulkan penyelewengan. ICW lalu menyodorkan sejumlah argumen yang disebut sebagai potensi korupsi. Ada 3 poin yang diangkat ICW. Pertama, soal transparansi. ICW menyebut informasi pengadaan tidak tersedia di situs resmi Agrinas. Kedua, risiko korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa. ICW menyatakan sektor ini memang sering menjadi ladang penyelewengan anggaran. Ketiga, metode penunjukan langsung tanpa lelang. ICW menilai metode ini problematik karena nilai proyeknya sangat besar. ICW bahkan menyebut proses penunjukan langsung ini diduga tidak memenuhi semua tahapan dalam peraturan LKPP nomor 2 tahun 2025. Kami dari Indonesia Corruption Watch mengunjungi PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memohon informasi terkait pengadaan mobil pick-up dan juga traktor dari India sejumlah 105.000 unit karena berdasarkan hasil penelusuran kami tidak menemukan informasi pengadaan tersebut. Tidak tercatat sebagaimana pengadaan pada umumnya di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Itu kan tercatat dalam website LKPP, tapi untuk pengadaan di Agrinas ini itu tidak tercatat, dan apabila tidak bisa dipantau oleh publik maka akan memunculkan potensi penyelewengan di situ karena tidak bisa diawasi oleh publik. Oleh karena itu kami mendorong kepada PT Agrinas dan juga Kementerian Koperasi untuk membuka seluruh dokumen-dokumen pengadaan terkait Koperasi Desa Merah Putih, baik pengadaan infrastruktur gedung bangunannya maupun juga pengadaan lainnya seperti pengadaan mobil pick-up yang 105.000 unit ya. Hitungan potensi penyelewengannya dari 105.000 unit mobil tersebut itu akan bisa terhitung apabila nanti PT Agrinas sudah membuka berapa sebenarnya mobil itu yang dibeli mereka dengan seharga berapa. Kami sudah memiliki hitungan sendiri gitu, tapi hitungannya dari PT Agrinas kan belum disampaikan secara resmi ya, hanya ya sekitar 200 jutaan gitu, tapi itu tidak bisa kami jadikan hitungan. Nanti setelah kami mendapatkan informasinya, maka kami akan bisa menghitung apakah ini benar menghemat sesuai dengan pernyataan PT Agrinas atau justru ada potensi markup yang besar-besaran di sini. Kalau pemerintah memang mau menghemat, Koperasi Desa Merah Putih ini kan di bawah Kementerian Koperasi. Mengapa tidak Kementerian Koperasi langsung berkontrak pengadaan mobil dengan perusahaan yang ada di India? Kenapa harus lewat PT Agrinas dulu? Ini kan pasti PT Agrinas akan mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin dia mengurusi teknis segala macam tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa harus lewat PT Agrinas? Kenapa tidak langsung dari Kementerian Koperasi membeli ke Mahindra dan Tata ya di India kalau ingin menghemat gitu? Sekilas argumen ini terdengar serius. Namun jika ditelusuri lebih dalam, sebagian kritik tersebut boleh dibilang gegabah karena mengabaikan konteks aturan yang sebenarnya berlaku. Pengadaan kendaraan ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah, diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam aturan tersebut, pemerintah memang memberikan ruang untuk metode penunjukan langsung. Alasannya sederhana. Program prioritas nasional membutuhkan kecepatan pelaksanaan, bukan proses birokrasi yang ribet dan berlarut-larut, dan tentu saja aspek penekanan efisiensi anggaran. Dengan kata lain, penunjukan langsung dalam konteks ini bukanlah penyimpangan, melainkan mekanisme yang memang disediakan oleh aturan negara. Kendaraan yang akan digunakan dalam program ini diimpor dalam bentuk completely built up atau impor utuh dari India, selain beberapa ribu kendaraan dari ATPM nasional. Produsen yang terlibat disebut berasal dari perusahaan otomotif besar seperti Mahindra dan Tata Motors,
Proses impornya sendiri tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2019. Artinya, setiap unit kendaraan tetap melalui proses clearance pabean, pembayaran bea masuk, dan pajak yang berlaku. Tidak ada aturan yang mewajibkan proses impor seperti ini harus melalui lelang terbuka. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menegaskan, perusahaan hanya menjalankan arahan pemerintah. Menurutnya, Agrinas Pangan bekerja sesuai kebijakan negara dan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Agrinas Pangan juga menyebut impor dari India memberikan efisiensi anggaran yang signifikan, sebesar 46,5 triliun rupiah. Harga pick-up dari India dalam pembelian bulk alias pembelian partai besar ini sekitar 50% lebih murah dibandingkan produk sejenis di dalam negeri. Kami sudah memastikan bahwa untuk melakukan impor mobil itu tidak perlu aturan khusus gitu. Sehingga saya rasa kalau sesuai dengan aturan tidak ada yang kami langgar gitu. Bulan Oktober di mana itu ada kesepakatan 4 menteri menunjuk Agrinas sebagai pelaksana. Dia menghabiskan sekitar 90 triliun untuk pengadaan sarana prasarana termasuk mobil maupun pembangunan fisik gerai-gerai koperasi. Meski demikian, program ini tetap dalam pengawasan lembaga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan memantau prosesnya untuk mencegah potensi penyimpangan. Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Kendaraan pickup tersebut diharapkan menjadi sarana distribusi pangan dan logistik di daerah. Dananya pun telah disiapkan oleh negara. Pak Menkyu, Agrinas beli 105.000 mobil pickup India buat Kopdes Merah Putih. Itu dari APBN, alokasi anggarannya berapa? Jadi Koperasi Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara, dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar 40 triliun selama 6 tahun ke depan. Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan risiko fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuman sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya. Pada akhirnya, perdebatan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah tudingan potensi korupsi yang dilontarkan ICW benar-benar berdasarkan temuan kuat atau hanya sebuah narasi yang terlalu cepat dilontarkan sebelum fakta-fakta dibuka secara utuh? Men of our time.